Assalamualaikum Sobat Ramadan, bagaimana kabarnya? Masih semangat puasa bukan? Perkenalkan, nama saya Naila Izati Humaira Geska, kelas 2B Al-Ghazali. Sekarang Naila ada di RTS Putri. Tapi Naila nggak sendiri loh. Di sini Naila ditemani Bu Wiwi loh. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Mbak Naila. Selain itu, Naila ditemani oleh kakak kelas kita. Assalamualaikum Kak Sheila. Waalaikumsalam Dek Naila. Dan yang terakhir, kita ditemani oleh guru ganteng. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam Mbak Naila. Di sini Naila ingin tahu tentang RTS Putri. Kita langsung bertanya-tanya yuk. Pertama ke Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi, dulu sejarahnya RTS Putri gimana sih? Pertama-tama diucapkan terima kasih Mbak Naila udah datang ke sini, udah datang ke RTS. Ya, untuk sejarahnya RTS, kira-kira RTS itu berdiri tahun 2015 Mbak Naila. Itu awalnya karena dulu tuh di Salsabila tuh baru ada yang rumah tahfidz putra di Al-Falah. Terus banyak wali yang minta, kok nggak ada yang putri ya? Terus akhirnya bersama keluarga itu membuat RTS Putri. Awalnya yang memimpin, yang mengasuh RTS Putri itu Pak Rohmat. Tahu kan Pak Rohmat? Ya, kemudian setelah Pak Rohmat ada Ustadz Ali dan istrinya Ustazah Siva. Nah, setelah itu berganti, ada Ustazah Dina, ada Ustazah Iva, dan terakhir itu ada Ustazah Asri dan Ustazah Dewi. Dan alhamdulillah dari awal RTS ini dibuka, itu banyak yang mau masuk Mbak Naila. Awalnya itu ada 25 anak. Ya, bayangkan ramai banget ya Mbak Naila ya. Tapi seiring dengan waktu, ya karena kan baru pertama kali mondok ya, belajar ya, banyak tuh ya yang nggak betah. Nah, sampai terakhir kemarin ini 2015 itu 25 terus jadi 20. Nah, karena kemarin pandemi, kita 2 tahun nggak ada pendaftaran santri baru. Terakhir hanya tinggal 12. Nah, itu sejarah RTS dari mulai tahun 2015 sampai kemarin ini tahun 2022. Berarti kira-kira udah berapa tahun Mbak Nel ya? Berarti udah 7 tahun ya Mbak Nela ya? Udah lumayan lama ini RTS-nya. Nah, itu kan sejarah RTS Putri. Kalau RTS Putra gimana Pak Mul? Kalau sejarah rumah tahfidz Salsabila Putra itu sebenarnya tidak jauh dengan yang Putri tadi ya, dimana waktu itu banyak anak-anak putra dari Salsabila itu mondok di rumah tahfidz Al-Falah. Nah, kemudian kepala sekolah kita waktu itu Pak Haji Muhammad Zailani itu berangan-angan untuk segera memiliki rumah tahfidz Salsabila Putra. Nah, akhirnya apa yang menjadi keinginan kepala sekolah kita itu bisa terwujud dengan adanya kerjasama dari pengurus ataupun takmir Masjid Klaseman, di mana waktu itu pengurus ataupun takmir Masjid Klaseman ingin mendirikan rumah tahfidz yang kemudian dinamakan dengan rumah tahfidz Klaseman, sehingga kita menyebutnya dengan rumah tahfidz Salsabila Putra Klaseman. Kemudian seiring waktu berjalan, karena waktu itu SDM dari wilayah Klaseman ini sangat sedikit sekali, maka takmir Masjid Raudhatun Naim saat itu bekerja sama dengan kita SDIT Salsabila 2 Klaseman sebagai pengelola ataupun pengasuh yang ada di rumah tahfidz tersebut. Maka kemudian kita sanggup untuk mengelola sekaligus mengasuh rumah tahfidz tersebut, atau yang biasa disebut dengan rumah tahfidz Klaseman, atau kita biasa menyebutnya dengan rumah tahfidz Salsabila Putra.
Putra Klasemen. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan, tapi ini belum bisa untuk menginap karena teman-teman ya ataupun kakak kelasnya Mbak Naila ataupun ada teman yang sesama kelas 2 ya, itu sekarang ini belum bisa mukim. Pembelajarannya hanya dari jam 4:45 ataupun jam 15.45 sampai dengan jam 17.00. Jadi mereka selepas pulang sekolah mereka langsung menuju ke rumah tahfidz, di sana menghafal surat-surat ataupun ayat-ayat tertentu, dan nanti ketika waktunya pulang jam 5 orang tuanya langsung menyebut di rumah tahfidz tersebut. Ngomong-ngomong nih, kayaknya RTS Putri habis wisuda. Kira-kira berapa santri Bu yang ikut wisuda? Benar Mbak Naila, kemarin kami tanggal 25 Maret menyelenggarakan wisuda di Kaliurang. Nah, di situ ada 12 anak yang diwisuda, yang ikut wisuda. Tapi yang diwisuda hanya 7 anak yang kelas 6. Nah, alhamdulillah yang paling banyak bisa mencapai 7 juz. Insya Allah nanti Mbak Naila juga bisa loh seperti mereka. Wah, hebat. Naila jadi ingin masuk ke RTS nih. Kira-kira apa Bu syaratnya untuk masuk ke RTS? Untuk syarat-syaratnya sebenarnya mudah Mbak Naila. Yang utama kita harus niat mau menghafal Al-Quran. Nah, untuk membantu kita memudahkan menghafal, memang dari RTS ada beberapa macam syarat. Yang pertama, sudah harus selesai kibar C. Nah, kenapa harus selesai kibar C? Biar lebih cepat ngafalnya, nggak harus dituntun sama ustazahnya, dan pencapaiannya nanti bisa lebih banyak. Dan yang kedua, harus betah, harus mau tinggal di sini, karena tinggal di sini itu selain nanti belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, juga berteman dengan banyak orang, juga membiasakan diri mengerjakan kegiatan di rumah seperti ya membantu ustazah untuk membersihkan ruangan, mencuci piring sendiri, ya belajar sendiri, intinya mau belajar mandiri. Itu sepertinya Mbak Nela. Yang penting 2 itu aja, niat dan betah tinggal di RTS. Nah, itu kan RTS Putri teman-teman. Kalau RTS Putra gimana Pak Mul? Adapun syarat-syaratnya, karena ini rumah tahfidznya putra, otomatis harus yang putra ya. Mbak Naila punya kakak, punya kakak ya. Nah, nanti kakaknya diajak masuk ke rumah tahfidz putra, boleh kok ya, dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, punya niat yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Nanti suratnya surat apa Pak? Suratnya nanti kita tentukan bareng-bareng kalau semuanya siswa sudah terkumpul. Kemudian minimal itu kelas 2 ya, sampai kelas 5. Kenapa kok enggak kelas 6, enggak sama kelas 6? Karena kelas 6 fokus untuk menghadapi ujian akhir ya, ujian akhir sekolah. Nah, kakak-kakak yang dulu ikut di rumah tahfidz, alhamdulillah ini sekarang mereka sudah bisa mengikuti wisuda tahfidz tahun ini, yang dulu alumni dari rumah tahfidz Putra Salsabila. Ya, Mbak Naila sudah wisuda tahfidz belum? Tahun depan direncana ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Sama kakaknya, kalau bisa kakaknya diajak ke rumah tahfidz ya, dianjurkan biar nanti hafalannya bertambah, dan kemudian apa yang dicita-citakan nanti bisa segera terwujud. Naila kan ingin nih masuk ke RTS. Kira-kira kegiatannya apa aja ya teman-teman? Jadi gini deh, kami setengah 4 bangun lalu sholat tahajud. Setelah itu mandi, lalu sholat subuh, dilanjut dengan setoran pagi. Setelah itu piket, lalu makan. Setelah makan persiapan ke sekolah. Sepulang sekolah dilanjut dengan mandi, lalu makan. Setelah itu tidur sampai jam 3. Setelah itu sholat asar.
Sehabis sholat asar kami setoran kedua kalinya dan dilanjut dengan piket sampai jam 5. Setelah itu persiapan sholat maghrib. Sehabis sholat maghrib kami makan. Setelah makan biasanya sholat isya. Sehabis sholat isya dilanjut dengan belajar sampai jam 9 lalu tidur. Ngomong-ngomong, Kak Sheila udah hafal berapa juz sih? Alhamdulillah dari kelas 3 sampai kelas 6 ini kakak sudah menghafal 6 juz. Naila juga bisa loh kayak kakak. Wow, ternyata santri RTS hebat-hebat ya. Oh, kalau ada seleksi, jangan lupa daftar ya teman-teman. Nah, sepertinya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih Bu Wiwit, terima kasih Kak Sheila, terima kasih Pak Mul. Semoga wawancara kali ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.